Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadzal rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك الله أكبر ولله الحمد. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada pagi hari ini adalah makna ikhlas dalam ibadah korban. Hadirin dan jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pagi ini kita kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, mengagungkan dan memuliakan namanya. Marilah kita mulai pagi ini dengan mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kali anugerah dan nikmatnya turun kepada kita, setiap saat itu pula malaikat mengantar daftar maksiat dan kejahatan kita kepadanya. Setiap jam perlindungan dan pemeliharaannya mengayomi kita. Pada jam yang sama kita menentangnya dengan dosa-dosa dan kejelekan kita. Pada pagi ini Dia membawa kita ke masjid ini untuk bersibuk di hadapan kebesarannya, memuji keagungannya dan bersyukuri seluruh nikmatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan juga marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kita berharap semoga Allah memberikan petunjuk agar kita bisa berada di jalan yang lurus, dan Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di Mekah pada saat ini. Begitu juga kesabaran semoga tertanam pada rakyat dan bangsa Indonesia, karena beberapa waktu yang lalu banyak terjadi musibah, terutama musibah banjir dan tanah longsor, sehingga banyak menelan kerugian materi bahkan sampai menelan korban. Semoga kesabaran juga terpati kepada saudara-saudara kita yang saat ini terus-menerus berada dalam duka dan nestapa, yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Sampai hari ini sudah kurang lebih dari 40.000 nyawa melayang akibat negeri mereka dijajah oleh Zionis Israel Allah. Banyak anak-anak kehilangan orang tuanya, kehilangan tempat tinggalnya, bahkan tempat pengungsian di Rafah pun tak luput dari kekejaman Israel. Rakyat sipil tak berdosa menjadi sasaran pembantaian secara massal, genosida, pemusnahan dan suatu etnis bangsa. Alhamdulillah. Ya Allah, tolonglah mereka dan angkatlah derajat bangsa Palestina menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat. Enyahkanlah dan hancurkanlah kebiadaban orang-orang Zionis. Letakkanlah kembali bumi Palestina ke
jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Kita bangsa Indonesia juga masih dalam kondisi keadaan belum stabil, belum kondisi setelah hiruk-pikuk demokrasi pilpres dan pileg. Dan tidak lama lagi kita akan menghadapi pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jauh tengah kami dari pertikaian, perselisihan dan pertengkaran yang dapat memisahkan dan mempertahankan hubungan silaturahmi antara anak bangsa. Rekatkanlah bangsa dan rakyat Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, serta bimbinglah rahmat dan kasih sayang-Mu yang kami yakin bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang di muka bumi. Dalam kondisi dan situasi apapun seperti yang terjadi akhir-akhir ini, kita tidak boleh kendor untuk mensyukuri nikmat-nikmat dan kebahagiaan oleh Allah kepada kita. Setidak-tidaknya nikmat kesehatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita dan keluarga kita, kita telah dianugerahi Allah umur, kesehatan dan kesempatan sampai saat hari ini. Semoga Allah menambah nikmatnya bagi orang-orang yang selalu bersyukur. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan menambah untuk kalian akan nikmat, dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangat pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya hari-hari ini adalah hal yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ayyamid dunya ayyamu asrihi." Hari-hari dunia yang paling utama di sisi Allah adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya pada setiap momen pasti ada nilai-nilai keutamaan dalam melaksanakan ibadah, dan tentu memiliki nilai pahala yang agung dan besar di sisinya. Sebagaimana halnya beribadah di awal bulan Dzulhijjah memiliki pahala yang besar, bahkan sekalipun dibanding dengan keutamaan jihad fisabilillah, para sahabat terisi dengan pahala tersebut, sehingga mereka bertanya, wahai Rasulullah, sekalipun dibanding dengan jihad fisabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharajun bi nafsihi wa malihi falam yargib min zalika bi syai'in. Dia termasuk lebih utama dibanding jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali atau dia mati syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Tentu wahai kaum muslimin maupun muslimat, di balik besar fadilah pahala tersebut ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kita semua. Yang pertama, keikhlasan. Ikhlas adalah kunci pertama dan utama apabila kita menginginkan pahala yang terbesar tersebut. Apa yang terjadi pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya sendiri, Ismail tersayang. Mungkinkah Tuhan sebidang itu? Coba kita perhatikan, ada suatu momen yang sangat menakjubkan, yakni Ismail begitu ikhlas menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya. Itulah keikhlasan menjadi sumber utama. Ibrahim ikhlas menerima perintah Tuhannya, dan Ismail pun ikhlas untuk menjadi korban atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dan Ismail telah membuktikan nilai dari sebuah keikhlasan tersebut. Keduanya telah meraih ganjaran yang agung dan mulia. Saat mata pisau Ibrahim siap diletakkan dan hampir menyentuh kulit leher Ismail, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan domba yang sehat dan gunung sebagai pengganti korban tersebut. Ismail selamat, Ibrahim pun lulus ujian. Inilah hasil dari sebuah keikhlasan. Subhanallah. Mereka berdua antara ayah dan anak terpilih sebagai nabi yang memiliki kedudukan mulia dan tinggi dan terhormat, muqamman mahmuda. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Lalu ujian keikhlasan yang itu ditimpa pula kepada kita kaum muslimin melalui memang hari raya Idul Adha, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Syariat korban merupakan
merupakan media ujian Allah terhadap keikhlasan hamba-hambanya dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mampukah kita sebagai hambanya melawan hawa nafsu, pikiran dan ketamatan yang ada dalam diri kita? Bisakah seorang hamba mendidik dirinya untuk selalu mensyukuri karunia rezeki yang telah diterimanya? Itulah takwa. Dengan ketakwaan itulah dapat membimbing dan menghantar seorang hamba menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang harus menjadi dasar korban adalah kejujuran. Ibadah korban merupakan ibadah yang bersifat dan berkarakteristik ikhlas dan mengarahkan kepada manusia untuk selalu peduli terhadap lingkungan sekitar, meningkatkan hubungan interaksi sosial sama manusia. Ibadah korban sangat menekankan aspek kepedulian serta kepekaan sosial dalam memperkuatkan hubungan persatuan antara sesama manusia. Korban menjadi sebuah alternatif ibadah untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Islam mengajarkan dan menganjurkan kepada penganutnya untuk menyelaraskan prinsipnya dalam menjaga diri, menjaga kerukunan, menciptakan suasana lingkungan yang aman, harmonis dan damai, lalu menjaga pola hidup sehat, beribadah dan bekerja sesuai dengan tugas dan porsi kita masing-masing. Di sana diiringi semua kehidupan. Kaum muslimin rahimakumullah, kambing ataupun hewan korban yang sudah disembelih biasanya dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir miskin dan kepada yang lainnya yang dilakukan oleh syariat adalah sebagai bentuk kepedulian sosial seorang muslim. Meskipun yang dibagikan hanya sebagian, namun hal itu sudah merupakan bentuk kepedulian yang sosial, disaksikan dari sebuah solidaritas kemanusiaan dan kesalahan sosial sebagai cermin dari kesalahan personal masing-masing individu. Kita simak sabda Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu la yuhibbu ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ibadah korban yang dilakukan seorang muslim pada hari raya Idul Adha adalah sebagai bentuk kecintaannya bukan saja kepada Allah saja, namun juga kepada semua manusia. Sebab sudah seyogianya kaum muslimin yang mukmin dan muhsin harus mau dan mampu memiliki kecintaan kepada sesamanya, sebagaimana dibiaskan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kamu melihat kaum muslimin dalam hal saya menyayangi, cinta mencintai dan kasih mengasihi bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu tubuh yang mengeluh atau sakit, maka anggota tubuh lainnya ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Hadis riwayat muttafaq alaih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah Idul Adha rahimakumullah. Inilah ibadah korban yang didasarkan pada sebuah nilai kemanusiaan, beririsan dengan nilai kepedulian kepada sesama, serta nilai kepekaan dan solidaritas tinggi, menjunjung tinggi nilai tempo selero yang maha dahsyat, mencerminkan daripada korban yang dilakukan oleh segenap kaum muslimin yang diberi kemampuan dan kecukupan. Sinergi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran bahwa pahala yang akan didapat orang-orang yang melakukan korban adalah akan mendapatkan nilai ketakwaan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-37 yang artinya, daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkan untukmu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 37. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sebelum kita akhiri khutbah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu berusaha mendekatkan diri dengan pelaksanaan ibadah korban. Kemudian saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji diberi kekuatan lahir batin sempurna melaksanakan rukun wajib dan sunnah haji, dan pulang berkumpul dengan keluarganya di tanah air dengan predikat haji mabrur, haji yang membawa nilai-nilai kebaikan dan kemaslahan bagi lingkungan sekitar
kami dapat meraih keridhaan-Mu, karena hanya Engkaulah kami mempercayakan diri kami, dan hanya kepada Engkau pula kami memasrahkan jiwa, karena Engkau biarkan kami berjalan sendiri tanpa kendali daya dan hidayah-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Penolong, turunkanlah kepada saudara-saudara kami yang tertimpa musibah kesabaran, agar mereka kembali kepada kesehatan, keamanan dan ketentraman yang semula, tidak lagi trauma terhadap musibah yang melanda kampung mereka. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pembantu. Bantulah saudara-saudari kami di Palestina, negeri di mana Rasul-Rasul diutus. Berikanlah dan bantulah mereka agar mereka menjadi bangsa yang merdeka dari penindasan bangsa Israel. Ya Allah yang Maha Penerima ibadah, di antara saudara-saudara kami yang mampu tahun ini ada yang berkorban, jadikanlah korban mereka persembahkan Engkau terima sebagaimana korbannya Nabi moyang kami Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dilanjutkan oleh panutan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan penguasa jagat raya, anugerahkanlah kepada kami kecukupan sehingga kami mampu menyusul saudara-saudara kami yang saat ini sedang menaikkan keputusan yang kelima. Anugerahkanlah pula kesehatan kepada mereka yang sedang berhaji sehingga sempurna menaikkan rukun wajib dan sunnah haji, serta mereka mendapat predikat haji yang mabrur. Ya Allah Zat penerima taubat, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapa kami dan dosa para leluhur kami. Himpunkanlah kami dan mereka ke dalam golongan hamba-Mu yang mukminin, muttaqin dan muslimin, dan berkenanlah doa kami di pagi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.